Halo semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri buat kamu yang menjalankan. Ya walaupun udah kemarin sih ya lebarannya, tapi mau minta maaf juga kalau ada salah yang aku perbuat disengaja maupun tidak sengaja gitu. Hari ini aku mau cerita tentang sesuatu yang bersangkutan sama lebaran. Nggak nyangkut-nyangkut banget sih ya sama lebaran, cuman gimana ya, jadi gini. Kemarin itu aku bikin video buat lebaran dan ngajakin teman-teman sekelas, semacam ucapan lebaran gitulah. Mengajak 40 anak lebih untuk bikin video. Kalau dibayangin agak gila juga sih ya, karena pastinya kan bakal ada yang susah untuk diajak. Terus yang namanya chat di read doang itu juga udah jadi rutinitas gitu. Sebenarnya waktu itu aku sempat pengen nggak jadiin project ini gitu, tapi nggak bisa. Karena apa ya, karena kalau udah ngajakin orang terus udah banyak orang yang tahu soal projectku ini, jadi mikir banget gitu kalau nggak dijadiin. Kayak gagalnya ini kelihatan banget gitu loh. Dan di project ini sebenarnya aku ada sedikit niatan untuk nampilin skill teman-teman. Jadi di kelasku itu sebenarnya banyak banget anak-anak yang punya skill di luar jurusan kita. Jago nyanyi, ada yang jago gambar, handwriting dan segala macamnya. Jadi aku minta tolong ke mereka untuk bantu aku bikin video. Jadi kalau misalnya tiba-tiba gak jadi tuh kan kayak kasihan ke merekanya juga gitu. Kayak mereka udah latihan nyanyi, terus latihan untuk ngafalin lirik, terus latihan buat gambar dan segala macamnya. Jadi kayak kalau misalnya mau mundur nih kasihan mereka gitu. Dan ada satu waktu yang aku tuh ngerasa kalau aku tuh bener-bener jahat banget. Jadi aku tuh sebenarnya sering banget nge-follow up project ini ke teman-teman gitu, kayak nanyain progresnya gimana, terus ada problem atau enggak. Nah ternyata ada satu yang jawab kalau ternyata dia nggak bisa ikutan karena neneknya baru meninggal. Terus ada juga yang bilang dia nggak bisa ikutan karena dia lagi nemenin ayahnya di rumah sakit, jadi ayahnya lagi sakit. Di situ aku bener-bener ya malam itu ngerasa kayak nggak punya hati banget gitu loh. Kayak temen aku tuh lagi berduka dan aku bisa-bisanya menanyakan hal yang tidak penting. Terus ada juga yang bilang, sebenarnya Syah kalau misalnya dapet chat dari kamu tuh aku agak takut gitu, takut untuk ditagih videonya. Aduh ya ampun, kayak segitu jahatnya gitu loh, kayak segitu menderitanya teman-temanku. Dan aku tuh tidak tahu diri sekali, selalu menanyakan project yang lagi-lagi aku bilang ini nggak penting sebenarnya gitu. Itulah sedikit cuplikan seberapa strugglingnya aku waktu itu. Sebenarnya masih banyak banget problem ya selama 2 minggu itu, selama 2 minggu proses pembuatan video ini. Tapi dari project kecil ini aku ngerasa kayak banyak pelajaran yang bisa diterima gitu. Jadi yang pertama, aku bisa belajar untuk tidak termakan ambis sendiri tanpa peduli sama orang lain. Kalau dalam hal ini pastinya kan ada orang-orang yang tidak terbiasa untuk tampil di depan kamera. Jadi cuman bikin video 3 detik 5 detik aja tuh kayak susahnya minta ampun gitu kan, harus take berulang-ulang. Terus habis itu karena kita lagi stay at home, sebenarnya waktu-waktu itu bisa dijadiin rebahan tapi mereka dipaksa untuk produktif. Jadi kayak harus lebih pikir panjang untuk konsekuensinya gimana gitu. Kalau misalnya video ini tetap dijalanin, konsekuensinya gimana, tapi kalau misalkan tidak dibuat video ini, konsekuensinya gimana. Jadi kayak harus lebih pikir panjang dan peduli sesama. Terus yang kedua, jadi belajar untuk gimana cara berkolaborasi. Mungkin kalau misalnya project orang-orang yang kayak project yang emang udah besar banget kan pasti ada yang namanya hitam di atas putih gitu. Istilahnya gitu ya. Sedangkan di sini itu kan mereka aku cuma minta tolong, nggak dibayar juga. Jadi mau buat kesepakatan tuh kayak ya ampun ngapain juga gitu ya, karena sejujurnya tanpa adanya kesepakatan di awal, jadi kemarin itu aku cuman kayak nanya kamu mau nggak ikutan, kayak gitu doang, tidak ada kesepakatan apa-apa. Kalau misalnya dari awal kita udah bersepakat untuk mereka nggak apa-apa aku sering ingetin tentang video, mungkin aku akan
tidak ngerasa nggak enak gitu kalau misalnya mau nanyain soal video. Sedangkan kemarin itu karena tidak ada kesepakatan, jadi kayak mau nanya soal video itu aja aku harus kayak basa-basi, padahal aku tuh bukan orang yang basa-basi banget. Terus pelajaran selanjutnya adalah aku jadi lebih tahu teman-temanku nih gimana, jadi aku bisa nge-treat mereka sesuai dengan sikap mereka. Karena jujur ya, di project ini justru orang-orang yang tidak terduga gitu, yang awalnya aku pikir orang ini akan excited banget untuk diajakin, yang bakalan oke-oke aja, ternyata mereka nggak ikut. Terus ada juga orang-orang yang menurut aku dia pendiam banget ya, kayaknya nggak bisa deh kalau diajakin, ternyata mereka ikut gitu. Jadi kayak lebih tahu mereka itu gimana, jadi lebih kenal gitu. Yang sebelumnya kita kayak cuman teman sekelas yang kalau ketemu cuman say hi gitu ya, tapi dari project ini justru aku bisa tahu mereka kayak gimana. Dan nggak sedikit juga yang akhirnya suka curhat-curhat gitu. Jadi ini membuatku punya teman dekat yang lebih banyak di kelas itu gitu. Pokoknya project ini benar-benar ngasih banyak pelajaran aja lah, ngasih pelajaran, terus ngasih pengalaman juga. Jadi tahu kalau misalnya nanti bakal bikin project itu harus kayak gimana. Aku yakin sih ini ada teman sekelas aku yang dengerin. Jadi buat kamu teman sekelasku yang ikut atau tidak ikut berpartisipasi dalam video kemarin, aku mau ngucapin makasih yang banyak banget. Makasih sudah mensupportku. Maaf banget kalau misalnya aku tuh kayak mengganggu waktu rebahan kalian, terus suka cerewet juga. Maaf banget pokoknya. Semoga video yang udah jadi itu sesuai ekspektasi kalian sih. Syukur-syukur bisa lebih dari ekspektasi kalian. Udah, itu aja cerita hari ini. Makasih juga buat kamu yang udah dengerin. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya. Terima kasih.